Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tukang ledeng di seluruh Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, walaupun pandemi COVID-19 belum berakhir. Saat ini sebagian rekan-rekan sudah ada yang divaksin dan sebagian lagi sedang menunggu giliran. Semoga program vaksinasi ini berjalan dengan baik dan kita dapat kembali beraktivitas dengan lebih leluasa, tentunya dengan mengadaptasi kebiasaan baru. Sobat tukang ledeng semua, webinar Perpamsi seri teknik spam kembali hadir. Kali ini dengan topik mengatasi water hammer pada sistem perpipaan. Topik ini diangkat kepada untuk webinar kita dalam rangka memberikan pengetahuan praktis kepada rekan-rekan untuk mengatasi permasalahan pada sistem perpipaan yang disebabkan oleh adanya lonjakan tekanan, biasanya karena penutupan valve atau pompa yang berhenti. Fenomena water hammer ini tentu berpotensi antara lain menimbulkan gangguan pada sistem perpipaan, apalagi jika jenis pipa yang digunakan tidak dapat mengantisipasi tekanan yang berlebihan. Untuk webinar dengan topik mengatasi water hammer ini, kami bekerjasama dengan anggota luar biasa Perpamsi PT Hydraulic Analysis Indonesia. Perusahaan ini sudah bergabung sebagai anggota luar biasa Perpamsi sejak 2018 dan yang akan tampil sebagai pembicara adalah direktur utamanya dari PT Hydraulic Analysis Indonesia, yaitu Pak Bambang Rizal. Rekan-rekan sekalian, langsung saja kita persilakan kepada Pak Bambang Rizal untuk memperkenalkan diri, memperkenalkan perusahaannya, sekaligus mengantarkan materi tentang bagaimana mengatasi water hammer pada sistem perpipaan. Silakan Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Dike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti Pak Dike jelaskan tadi, kami dari PT Hydraulic Analysis Indonesia alhamdulillah mendapat kesempatan dari Perpamsi untuk sharing tentang water hammer, dan semoga webinar kali ini dapat setidaknya memberikan sedikit manfaat bagi Bapak dan Ibu semua dalam menjalani aktivitasnya dalam pengoperasian spam. Baik, saya langsung saja untuk ke materi. Ya, jadi untuk hari ini kita ada 3 agenda atau 3 seksi. Yang pertama pengantar, yang kedua seputar water hammer atau surge, yang ketiga tentang pengendalian water hammer atau surge. Kita masuk ke agenda pertama. Ya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bang Rizal. Saya menjabat sebagai Direktur Utama di PT Hydraulic Analysis Indonesia. Dan selama karir profesional saya telah menyelesaikan lebih dari 100 studi aliran tunak dan transien, di antaranya untuk sistem saluran air limbah, saluran air baku, dan jaringan perpipaan air minum. Untuk latar belakang perusahaan, jadi PT Hydraulic Analysis Indonesia adalah bagian dari Hydraulic Analysis Group, sebuah konsultan engineering yang berpusat di Leeds, Inggris, dalam bidang analisis aliran satu fasa, ganses atau water hammer pada perpipaan. Tim kami secara keseluruhan beranggotakan lebih dari 40 insinyur yang berlokasi di 5 tempat, yaitu di UK, di Amerika, di Cina, di Uni Emirat Arab, dan terakhir di Indonesia, berkantor di Jakarta. Kami beroperasi di 50 negara dan telah melaksanakan lebih dari 10.000 studi atau analisis aliran tunak dan transien, sekaligus optimisasi pada perpipaan atau jaringan air bersih dan air limbah selama kurun waktu 45 tahun terakhir. Ya, kapabilitas dari perusahaan kami, pertama kami atau jasa yang bisa kami berikan kepada perusahaan
eh, air minum. Di antaranya pertama tentang pemodelan tunak. Ya, jadi pemodelan tunak, jadi kami dapat membuat model hidrolik untuk perusahaan dan nanti model tersebut dapat kami serahkan ke perusahaan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Dan kalau perlu disertakan dengan training sehingga apabila di masa depan perlu ada perubahan infrastruktur, nanti insinyur di perusahaan tersebut yang melakukannya sendiri. Yang kedua tentang search analysis. Yang ketiga tentang troubleshooting. Jadi kami apabila ada masalah-masalah teknis seputar masalah hidrolik di sistem Bapak dan Ibu, kami juga dapat melakukan troubleshooting tersebut. Yang ketiga, pemodelan real time atau digital twin. Ini lebih cocok bagi perusahaan yang sudah mempunyai data-data pengukuran lapangan yang sudah tersebar di sistemnya atau di infrastrukturnya dan membutuhkan software analitis sehingga data-data yang terkumpulkan dapat ditingkatkan kemanfaatannya. Ya, dalam melakukan studi tersebut kami menggunakan software PowerPoint Simulator yang kami kembangkan sendiri, yang bernama Verisim. Software kami telah tervalidasi dalam berbagai sistem. Contohnya yang bisa dilihat di grafik ini, garis ungu adalah hasil dari simulasi yang software kami lakukan dan grafik kotak-kotak kecil ini adalah hasil pengukuran real di lapangan. Jadi bisa dibilang software kami sangat akurat. Dan simulator perpipaan Verisim ini juga tersedia secara komersil. Tapi pada kesempatan ini saya tidak ingin menjelaskan lebih detail tentang software Verisim karena tujuan dari webinar ini adalah untuk menambah pengetahuan teknis seputar masalah hidrolik dan search yang dapat mempengaruhi keutuhan dan ketahanan sistem perpipaan. Jadi saya coba fokus ke tujuan dari webinar ini. Baik, kita masuk ke section kedua, seputar water hammer atau search. Ya, pertama-tama kita coba gali lebih dalam tentang berbagai macam penyebab kerusakan perpipaan. Di antaranya yang pertama, beban lalu lintas, kemudian pekerjaan sipil atau galian di dekat perpipaan, kemudian karena erosi, korosi, ada reaksi kimia, kemudian cacat dalam manufaktur atau kesalahan instalasi. Kemudian 4 terakhir ini berhubungan sama search atau water hammer, yaitu karena tekanan search yang terlalu tinggi akibat pengoperasian pompa atau valve yang menyebabkan pipa pecah, atau tekanan search-nya yang terlalu rendah sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding pipa. Tapi ini kegagalan pipa karena tekanan search yang terlalu rendah ini terutama terjadi untuk pipa, untuk sebagian pipa jenis polietilen untuk standar atau tipe tertentu dan GRP atau glass reinforced plastic. Tapi untuk pipa besi itu jarang terjadi karena penyebabnya karena internal terlalu rendah, tekanan internal terlalu rendah. Kemudian terbentuknya atau pecahnya kantong uap air dalam perpipaan yang menghasilkan gaya. Jadi kalau tekanan internalnya terlalu rendah nyampai terus turun sampai ke titik vapor, maka kantong uap air akan terbentuk dan ketika kantong tersebut terkompresi kembali, itu biasanya menyebabkan surge pressure yang tinggi dan menyebabkan gaya yang tinggi juga. Tapi fenomena ini biasanya terjadi untuk pipa-pipa yang berada di atas tanah. Jadi karena itu kalau di atas tanah kan bersupport, dan supportnya kalau tidak kuat dalam menahan gaya yang terjadi, maka disitulah kerusakan pipa. Kemudian terakhir tentang penyebabnya tentang terbukanya katup udara atau air valve karena tekanan subatmosferik yang disusulnya oleh tertutupnya kembali si air valve tersebut, dan apabila tertutupnya itu dengan lajunya yang sangat laju pembuangan udaranya sangat tinggi, maka ketika air valve itu menutup dapat menghasilkan surge juga. Nanti di belakang akan saya coba tunjukkan. Ya, pertama-tama apa itu surge atau jadi perubah atau water hammer.
Jadi perubahan kecepatan alir secara mendadak mengakibatkan perubahan tekanan jangka pendek. Nah, perubahan tekanan ini berbanding lurus dengan perubahan kecepatan alir tersebut. Nah, perubahan tekanan dinamis ini biasa disebut surge atau water hammer. Kemudian ini aspek fisika di balik water hammer, yaitu persamaan Joukowski, bahwa perubahan tekanan itu sama dengan kecepatan gelombang, yaitu kecepatan lambat gelombang di dalam pipa, dikali perubahan kecepatan dibagi percepatan gravitasi. Ini cuma untuk menunjukkan aspek fisika dari water hammer ini. Tapi poin penting dari persamaan ini adalah bahwa perubahan tekanan hingga 10 bar dapat dihasilkan hanya dengan perubahan kecepatan alir sebesar 1 meter per detik saja. Ini khusus terjadi pada pipa-pipa jenis steel ya. Tapi untuk pipa polietilen itu perubahan tekanannya untuk setiap 1 meter perubahan kecepatan sekitar 4 bar saja. Karena ada perbedaan kecepatan gelombang untuk pipa steel dan pipa polietilen. Berikut adalah contoh-contoh konsekuensi ketika kita mengabaikan tekanan surge. Ini contoh-contoh pipa yang pecah. Kalau ini terjadi di yang tadi sistem air, kalau ini di LNG. Ini video tentang kerusakan pipa. Semoga dapat lancar ya dilihatnya. Nah, ini ketika loading bensin ke kapal tanker. Jadi walaupun ini sistem yang berbeda, bukan air, tapi karena baik bensin ataupun air itu sama-sama fluida yang non-compressible, jadi Freymanasses pun tetap terjadi. Ini efek yang video yang tadi. Ya, penyebab utama dari surge itu pertama aktivasi pompa atau serap, kedua deaktivasi pompa atau shutdown, ketiga penutupan valve, dan keempat buka tutupnya air valve atau katup udara. Kita coba membahas untuk beberapa contohnya. Pertama tentang dampak operasi pompa. Jadi ketika pompa itu beroperasi dan tiba-tiba dia trip, itu maka tekanan di upstream atau di hulu pompa itu akan naik. Sedangkan tekanan downstream atau di bagian hilir pompa itu akan turun. Nah, ketika misalnya contoh dari grafik ini, misalnya ketika pompanya berjalan secara turnat, ini adalah garis energinya, atau kita biasa disebut hidrogradiennya. Di sini gradien hidrogradnya cenderung landai, dan kecepatan alirnya sekitar 0,51 meter per detik. Tapi ketika pompa mati, maka tekanan di downstream pompa akan turun, mungkin di titik sini, dan akibatnya ada reverse hidrogradient. Jadi garis energinya sekarang berubah, awalnya dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Dengan profil hidrogradientnya yang lebih curam, artinya reverse flow-nya itu lebih tinggi dibanding yang kondisi tunaknya. Nah, reverse flow ini kalau desain dalam sistem tersebut tidak optimum, itu dapat menghasilkan surge juga. Ini contoh dari fenomena pompa mati. Baik, saya jalankan simulasinya. Ya, ini ada 3 sistem dengan sistem yang berbeda. Perbedaannya hanya di inersia. Pompa A itu inersianya sekitar 10 kg meter kuadrat.
Kalau pompa B 20, pompa C 100. Bagi rekan-rekan mungkin yang mengikuti webinar ini via handphone, mungkin bisa di zoom untuk di bagian grafik paling kanan bawah. Nah, di sini bisa dilihat untuk garis hitam ini adalah pompa A yang inersianya paling rendah. Dan garis biru ini adalah pompa C yang inersianya paling tinggi. Jadi semakin rendah, dia akan lebih cepat untuk full stop si pompanya. Sedangkan untuk inersia yang paling tinggi, dia membutuhkan waktu lebih panjang agar untuk si pompa itu berhenti sepenuhnya. Efeknya apa? Efeknya adalah dapat dilihat di grafik yang paling atas, pojok kanan atas. Untuk garis hitam tadi, ini adalah downstream pressure di pompa A. Karena perubahan laju alirnya lebih cepat, efek dari penurunan speed pompa yang cepat juga, maka penurunan tekanannya pun lebih dalam dibanding pompa-pompa yang mempunyai inersi yang lebih tinggi. Kemudian ketika pompanya mati, tekanan turun, dan tadi reverse hydraulic gradientnya menghasilkan aliran balik, dan efeknya adalah tekanan di downstream pompa naik juga. Tadi karena tekanan yang di pompa ini lebih rendah, maka reverse hydraulic gradientnya lebih curam dan lebih banyak, sehingga tekanan naiknya juga lebih tinggi dibanding pompa-pompa yang lain. Ya, mudah-mudahan video ini bisa dilihat lebih dengan jelas bagi Bapak dan Ibu semua. Tapi inti dari video ini adalah bahwa inersia pompa yang lebih tinggi memperpanjang keberlangsungan aliran sehingga dapat meredam surge pressure yang terjadi. Kemudian tentang dampak operasi valve. Ya, sama seperti tadi ketika valve ditutup, misalnya ini aliran dari kiri ke kanan. Ketika valve ditutup, maka tekanan di upstream atau di hulu valve itu meningkat, sedangkan tekanan di downstream itu menurun. Fenomena yang sama dengan pump trip yang tadi. Nah, khusus untuk valve ini ada yang disebut dengan waktu penutupan efektif. Jadi terbuka atau tertutupnya berbagai jenis valve yang berbeda akan menghasilkan respon surge yang berbeda pula. Misalnya untuk globe valve, untuk waktu menutup yang 10 detik dari full open ke full close, itu sebenarnya waktu penutupan efektifnya sekitar 7-8 detik terakhir. Jadi awal-awal dia menutup belum ada efek apapun terhadap aliran, tapi di 70% mulai ada penurunan aliran. Nah, berbeda dengan gate valve. Nah, kalau gate valve ini dengan asumsi 10 detik dari full open ke full close, sebenarnya waktu efektifnya hanya mungkin 1 sampai setengah detik terakhir saja. Jadi dia mulai memberikan efek penurunan aliran di setengah detik terakhir. Akibatnya surge pressure yang terjadi ketika gate valve menutup itu relatif lebih tinggi dibanding karena globe valve. Ini saya contoh simulasi yang kami lakukan. Sama, semua ada 3 sistem. Masing-masing sistem itu equipment-nya sama. Yang membedakan adalah jenis valve-nya. Untuk A, valve ini tipe gate. Untuk valve B, tipe butterfly. Untuk valve C, tipe ball. Nah, ketiga valve ini nutup dalam 5 detik. Jadi berbarengan. Tapi hasil upstream pressure-nya, kenaikan tekanan di valve ini lebih tinggi untuk gate. Karena ada alasan yang tadi saya kemukakan di awal. Jadi inti dari informasi yang dapat diberikan dari video ini adalah bahwa tipe valve yang berbeda menghasilkan responses yang berbeda pula. Kemudian ketiga tentang dampak operasi dari air valve atau katup udara. Jadi katup udara seringkali diperlukan untuk mencegah tekanan subatmosferik atau vakum di dalam perpipaan.
operasi air valve ini dapat mengatasi masalah utama, yaitu mencegah tekanan subatmosferik, namun seringkali menghasilkan masalah sekunder yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Nah, pemulihan dan pengoperasian air valve ini sangat penting dalam perancangan sebuah sistem. Manajemen udara adalah kunci. Pengendalian di mana udara boleh masuk dan seberapa cepat udara dikeluarkan dari perpipaan itu menjadi penting. Ini sedikit tentang cara kerja air valve. Jadi ketika misalnya posisinya belum ada cairan, dan ketika cairan sistem beroperasi, cairan masuk ke dalam ruang katup air valve dan mengakibatkan pelampung ini naik ke atas seiring dengan naiknya permukaan air di dalam ruang katup air valve. Nah, pelampung terus naik sehingga menutup orifis di sini, orifis yang besar dan orifis yang kecil. Nah, ketika tekanan makin tinggi saat sistem beroperasi, si pelampung ini makin menekan orifis ini untuk menahan agar udara tidak keluar lagi, sehingga udara ada di sekitar sini. Nah, ketika sistem kembali beroperasi dengan tekanan yang lebih tinggi, maka apabila ada udara-udara terlarut yang masuk ke dalam sistem, dia akan berkumpul di atas. Berkumpul di atas, nanti ketika jumlahnya sudah banyak, dia akan menekan floating yang besar ini ke bawah, sehingga udara-udara terlarut tadi akan naik, dan untuk udara yang ikut dalam aliran, dia akan keluar lewat orifis kecil. Tapi ketika misalnya karena gelombang udara yang terlarut ketika sistem beroperasi ya. Tapi untuk sistem yang terjadi ketika pompa mati untuk melindungi subatmosferik, ini yang turun bukan hanya, kalau yang tadi yang turun hanya yang turun hanya bagian sehingga orifis yang kecil saja yang kebuka, tapi orifis gede masih tutup. Tapi untuk fenomena ketika pompa mati, yang ini juga ikut tutup, yang ini juga ikut terbuka, sehingga udara masuk ke dalam sistem. Nah, ini contoh fenomena ketika tadi bahwa ketika air valve ini menutup dapat menghasilkan surge pressure juga. Kita coba jalankan videonya. Ini sistem aliran air, ada pompa utama dan pompa booster. Ya, maaf, saya ulangi. Nah, ini pompa booster dan pompa utama itu mati, dan tekanannya turun di puncak-puncak ini, sehingga kondisi atmosferik terjadi dan mengakibatkan air valve ngebuka. Nah, nanti ketika air valve ini menutup, itu dapat menghasilkan tekanan surge yang tinggi. Ya, itu fenomena ketika air valve itu menutup. Tekanan surge-nya akan terjadi dan dia merembet ke semua sistem. Bisa lihat potensial head yang dihasilkan sekitar 200 meter water gauge. Tekanan maksimum yang dihasilkan sekitar 200 meter water gauge, sedangkan untuk kondisi awalnya hanya sekitar 130 meter. Jadi hentakan air valve atau slam akibat penutupan yang mendadak dapat menghasilkan tekanan surge juga. Ya, kita masuk ke segmen ketiga, yaitu tentang pengendalian water hammer. Tadi masalah-masalah yang timbul. Sekarang bagaimana cara mengendalikan water hammer tersebut?
Beberapa opsi peredaman surge atau water hammer. Yang pertama, mengubah waktu buka atau tutup valve, sehingga tadi perubahan aliran atau perubahan kecepatan aliran menjadi lebih gradual, sehingga tekanan surge yang dihasilkan itu menurun. Yang kedua, memasang surge vessel atau gas akumulator. Yang ketiga, optimisasi karakteristik air valve. Tadi yang video berikutnya, yang video sebelumnya, karena air valve tekanan surge itu dapat dihasilkan ketika air valve menutup. Silakan Pak Bambang, maaf tadi ada gangguan. Ya, jadi untuk mengubah karakteristik air valve ini kita bisa pasang orifice di bagian keluaran air valve. Jadi ketika dia mau menutup, laju alir udara yang keluar tuh lebih rendah, dan akibatnya tekanan surge yang dihasilkan itu lebih rendah juga. Terus ketiga, memasang relief valve. Terus ada high integrity pressure protection system. Ini contohnya ketika misalnya untuk transfer jarak jauh, ketika pipa di ujung, ketika valve di ujung itu menutup, dan kita bikin koneksi ke pompa biar dia mati pompanya. Kemudian memasang burst disc, atau yang terakhir, atau yang tiga terakhir ini bisa meningkatkan rating tekanan pipa sehingga dia kuat terhadap surge yang dihasilkan, atau mengganti material pipa, atau mengurangi kecepatan aliran dalam perpipaan. Nah, karena waktu ya, jadi saya coba bahas untuk sebagian saja. Ya, ini contoh yang pertama tentang optimasi stroke time pada valve atau waktu menutup valve. Sama, ini ada tiga sistem yang sama. Sistem 1, sistem 3, dan sistem 5. Yang valve A, ini waktu tutupnya 2 detik. Yang valve B waktu menutupnya 10 detik. Dan valve C waktu menutupnya 30 detik. Kalau kita jalankan simulasi, ya, ini garis hitam di grafik paling pojok kanan bawah menunjukkan posisi si valve-nya. Bisa dilihat valve A yang warna hitam paling cepat dia menutup, dan valve C yang waktu nutupnya paling panjang dia lebih lama untuk menutup sempurna. Nah, hubungannya dengan tekanan surge adalah dilihat di grafik kanan atas. Untuk grafik warna hitam itu tekanan di upstream valve A, karena dia menutupnya paling cepat, maka tekanan surge yang dihasilkan paling tinggi. Untuk kasus ini, ketika tekanan steady-nya cuma sekitar 2 bar, cuma sekitar 1 bar, dia bisa meningkat sampai 30 bar. Dan makin panjang stroke time-nya, maka kenaikan tekanannya lebih rendah. Bisa dilihat di grafik warna biru. Nah, jadi kesimpulannya adalah waktu penutupan valve yang lebih lama, maka tekanan surge yang dihasilkan lebih rendah. Kemudian surge vessel, atau mungkin ada banyak istilah yang digunakan, bisa juga gas akumulator, atau air vessel, atau hydraulic akumulator. Tapi intinya, di dalam vessel tersebut, itu disimpan di bagian downstream pumping station untuk menyimpan energi. Jadi ketika pompa mati, masih ada energi yang tersimpan di dalam vessel tersebut untuk mendorong air yang ada di dalam vessel keluar, sehingga akibatnya penurunan laju alir pun menjadi lebih gradual. Nah, ada beberapa tipe, diantaranya konvensional yang menggunakan control basis level atau PV. Yang kemudian yang kedua tentang surge vessel dengan membran atau bladder. Tapi ini kekurangannya adalah membran itu sulit untuk dicek level air di dalam vessel itu seberapa tinggi.
dan rentan sobek. Kemudian di dalam instalasi surface cell ini bisa dipertimbangkan untuk menginstal backflow restrictor. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Dan ketika memasang surface vessel, pastikan pipa penghubung antara surface vessel dengan pipa utama itu ukurannya sedemikian rupa sehingga maksimum kecepatan di pipa penghubung 3 meter per detik pada puncak aliran. Dan surface vessel ini idealnya diinstal sedekat mungkin dengan instalasi pompa, dengan sesedikit mungkin fitting dan sependek mungkin pipa penghubung, agar efektivitas dari vessel ini tidak berkurang. Ini salah satu contoh sistem yang tanpa surface vessel terlebih dahulu. Pertama, sistem beroperasi secara steady atau secara tune-up. Kemudian pompanya mati. Dan penurunan tekanan di dalam si pompa itu sekitar 20 meter water gauge potential head-nya. Tapi aliran baliknya menghasilkan kenaikan tekanan hingga 400 meter water gauge. Ini untuk sistem yang tanpa surface vessel. Tekanan minimumnya, potensial head minimumnya ada di sekitar 20 meter water gauge dan potensial head maksimumnya di 400 meter water gauge. Nah, sekarang kita coba install dengan surface vessel. Ya, ini contoh surface vessel konvensional. Di sini ada 5 titik. Jadi ketika sistem beroperasi tune-up, air itu ada di dalam, sebagian volume surface vessel, dan sebagiannya lagi udara. Ini udara dan di bawah air. Nanti karena misalnya karena ada interaksi antara air dan udara, maka udara bisa terserap, karena udara bertekanan ya, dia bisa terserap masuk ke dalam air, jadi udara terlarut. Akibatnya levelnya naik. Nah, ketika level naik, kompresor dinyalakan sehingga udara masuk lagi ke dalam vessel dan levelnya ke level normal lagi. Atau sebaliknya, kalau levelnya turun, maka ada pipa fan di bagian atas yang membuka sehingga udara keluar dan level air naik lagi. Nah, ini pipa penghubungnya. Dari sini, ketika kondisi tune-up, maka udaranya pun bertekanan. Udara ini bertekanan, dan ini sambungan ke pipa utama. Ketika pompa mati, downstream pompa ini tekanannya turun, dan karena tekanan turun, maka udara akan ekspansi sehingga mendorong air keluar dan masuk ke dalam sistem perpipaan. Dan ini mengakibatkan penurunan laju alirnya lebih gradual sehingga dapat meredam surge. Kita coba jalankan untuk sistem dengan kondisi steady di sekitar 190 untuk maksimum potensial head-nya. Gradual sehingga minimum tekanan potensial head yang dihasilkan lebih aman. Dan potensial head yang maksimum yang dihasilkan itu, kalau tadi 400, sekarang sekitar 330. Boleh jadi potensial head yang ini masih belum acceptable buat pipa yang
buat pipa yang ada dalam sistem. Karena itu kita perlu mekanisme untuk meredam aliran balik sehingga maksimum tekanan yang dihasilkan itu tidak terlalu tinggi. Nah, mekanismenya itu dengan memasang ini backflow restrictor. Jadi ketika ada aliran baliknya akan ke sini, ke pipa yang lebih kecil. Nah, ini untuk meredam aliran balik. Ini kita coba jalankan untuk sistem dengan vessel ditambah backflow restrictor. Ya, bisa dilihat maksimum tekanannya dihasilkan sekarang di bawah 200 meter water gauge untuk maksimum potential head yang dihasilkan. Nah, ini fenomena yang terakhir yang akan saya coba share tentang check valve atau katup satu arah. Jadi ada banyak jenis check valve, di antaranya ada standard swing door, ada rapid acting speed butterfly, ada nozzle. Halo Pak Dike, apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas sekali, Pak. Ya, baik. Jadi ketika check valve ini sering juga ada fenomena namanya check valve slam yang dapat menyebabkan kerusakan dudukan dan polusi suara. Penyebab slam ini seringkali kurang dipahami. Jadi kenaikan surge pressure yang dihasilkan ketika check valve slam itu bukan karena check valve-nya menutup terlalu cepat. Jadi ketika misalnya ada kalau untuk swing door bukan karena disknya yang menutup dan dia menubruk dudukannya, bukan karena itu, tapi justru karena check valve-nya tidak tertutup dengan cepat sehingga ada aliran balik melalui check valve, dan aliran balik itu ketika check valve-nya menutup dia akan terhenti instan. Nah, tadi ketika aliran baliknya terhenti instan, maka tekanannya akan naik. Tekanan di downstream check valve itu akan naik dan menghasilkan surge pressure juga. Nanti bisa dilihat lebih jelas di simulasi. Nah, contohnya misalnya untuk sistem yang beroperasi multipompa. Nah, ketika beroperasi multipompa, misalnya minimum 2 pompa, ketika pompa satu mati dan pompa lainnya mempertahankan tekanan tinggi di keluaran pompa, maka ketika pompa yang yang satu mati, check valve si pompa yang mati itu harus menutup secara sempurna sebelum aliran balik mengalir dari arah berlawanan yang disebabkan oleh tekanan tinggi di keluaran pompa akibat pompa yang lainnya yang masih menyala. Nah, akibatnya ketika kita ingin memilih jenis check valve yang tepat untuk sistem kita, itu perlu dilihat dari penurunan laju alir si pompa yang mati tersebut atau flow decay-nya seperti apa. Nah, biasanya output dari studi yang kami lakukan itu adalah grafik penurunan aliran di pompa yang mati, sehingga grafik itu dapat diberikan ke check valve manufacturer untuk dipilihkan check valve yang tepat.
Ini contoh simulasi untuk penggunaan check valve standar untuk pada sistem yang multipompa. Ini kondisi steady-nya, bisa dilihat kondisi tunaknya, tekanan maksimumnya sekitar 4 bar gauge. Ya. Dan ketika satu pompa mati, nah, bisa lihat di grafik yang sebelah kanan untuk garis biru, itu laju alirnya awalnya positif. Bisa lihat di ini, skalanya di sebelah kanan, skala volume flow rate. Dia menurun, tapi dia negatif nih. Menurun terus sampai negatif, artinya ada aliran balik yang melewati check valve tersebut. Dan nanti bisa dilihat ketika apa yang dihasilkan ketika aliran balik tersebut berhenti tiba-tiba karena check valve-nya menutup. Maka terjadi lonjakan tekanan yang signifikan, mencapai sekitar 20 bar. Itu tadi, ketika aliran baliknya, yang ini nih, kita aliran baliknya terhenti, maka menghasilkan surge pressure yang tinggi juga. Sekarang bagaimana dengan check valve tipe non-slam, atau check valve yang menutup dengan cepat. Untuk check valve yang menutup dengan cepat ini, ketika satu pompa mati, maka check valve tersebut tidak akan membiarkan reverse flow atau aliran balik melewati check valve-nya. Sehingga tidak terjadi kenaikan tekanan yang signifikan. Baik, mungkin itu presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan silakan apabila ada pertanyaan dapat disampaikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada Pak Dwike. Ya, terima kasih Pak Bambang, rekan-rekan sekalian. Kita akan segera mulai untuk berdiskusi. Namun sebelum itu kita akan minta dulu komentar dari Pak Gaga Eko Baskoro. Beliau adalah pengajar di Akademi Teknik Tirta Wiyata, Magelang. Silakan Pak Gaga, mungkin ada yang bisa ditambahkan atau didiskusikan dengan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Dwike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih sekali. Kali ini Pak Dwike bersama Perpamsi masalah air minum kembali berbagi ilmu yang bermanfaat di waktu pandemi ini dengan topik yang sangat menarik ini, fenomena water hammer, ya, merupakan fenomena yang populer sebetulnya. Sebelumnya salam Pak Bambang Rizal, salam dari Magelang, salam kenal. Salam kenal Pak. Ya, jadi fenomena ini sudah sangat populer sebetulnya, sudah sangat populer, sudah sering disebut, sudah sering didengar, namun seringkali terabaikan. Ya. Terabaikan karena kurang paham, karena kejadian-kejadian di lapangan kurang begitu kelihatan ya, sehingga sebetulnya water hammer ini dapat dijelaskan dengan sederhana. Tadi sudah Pak Rizal menjelaskan dengan sangat detail sekali apa penyebab dari water hammer, kemudian bagaimana penanggulangannya, yang seringkali itu terabaikan mulai dari perencanaan. Di saat perencanaan, hal-hal tersebut seringkali tidak
perhatikan, tidak diperhitungkan, sehingga di belakang terjadi fenomena-fenomena ini yang akan banyak sekali masalah, terutama masalah pipa pecah yang menyebabkan kebocoran tinggi, yang menyebabkan NRW-nya tinggi, namun jaringan sudah terlanjur ruwet, ya, sudah terlanjur krodit. Secara sederhana, hal ini sebenarnya sudah diatur dalam standarisasi perencanaan dalam jaringan, bahwa kita ketahui water hammer itu cenderung diakibatkan oleh perubahan kecepatan yang mendadak. Tadi sudah dijelaskan Pak Rizal dengan ilustrasinya yang sangat bagus sekali. Perubahan kecepatan yang sangat mendadak ini menyebabkan perubahan energi kecepatan menjadi energi pressure. Jadi betul sekali, yang kembali itu bukan air sebetulnya. Jadi ketika valve ditutup, bukan air yang kembali, gitu, tapi pressure-nya, airnya diam. Dari kecepatan 1 meter per detik ditutup atau mati, tiba-tiba airnya diam. Yang kembali adalah perubahan energi dari kecepatan menjadi energi pressure yang sangat luar biasa dan melebihi pressure awalnya. Itu dalam uji coba sederhana kami pernah melakukan penutupan memakai selang biasa, begitu ya, selang. Ketika ditutup, airnya itu keluar dari selang. Nah, itu menggambarkan bahwa tekanan baliknya lebih tinggi dari tekanan awalnya. Itulah yang menyebabkan kemudian pipa-pipa pecah, terutama pada sambungan-sambungan yang tidak baik konstruksinya, pada pompa terutama ya, kalau tidak ada pengamannya. Hal itu sebetulnya sudah diatur dalam standarisasi. Kenapa dalam standar perencanaan itu kecepatan aliran di pipa non-logam itu 0,3 sampai 3. Nah, salah satunya adalah itu, untuk mencegah water hammer ketika kita mengoperate jaringan pipa. Sementara di pipa logam lebih tinggi lagi, karena pipa logam mungkin lebih kuat menghadapi water hammer ya, yang boleh sampai 6 di dalam standar ya, dalam standarisasi perencanaan. Tadi juga sudah disinggung, ini saya memberikan penekanan saja ya. Pemilihan valve ternyata memang juga penting, karena selama ini kita menggunakan valve gate yang sebetulnya gate valve itu memang untuk open and close saja. Ya, ini mungkin sudah saya jelaskan pada webinar yang lalu ketika saya mengisi bagian itu. Rotary valve tadi juga dicoba, rotary valve, globe valve dengan gate perbedaannya sangat jauh ya Pak Rizal ya, bahwa lebih gradation yang globe dan rotary. Kalau gate itu detik terakhir baru kelihatan perbedaannya. Itu dari pengamatan itu, pengoperasian gate valve harus lebih hati-hati. Karena dilihat di lapangan saya jarang sekali menemukan ada rotary dan globe ada di jaringan pipa. Selama ini perencanaan selalu gate dan gate. Ya, paling nemu rotary dengan jenis butterfly dan lain-lain itu ada di pompa, di instalasi WTP dan lain-lain, hanya ada di sumber-sumber. Nah, jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai penekanan ya. Kalau nambah nggak, tadi Pak Rizal sudah sangat lengkap sekali. Saya tertarik dengan uji-uji grafisnya tadi, ya, dengan aplikasi tadi ya, itu sangat jelas perbedaan tekanan di upstream dan downstreamnya menyebabkan water hammer. Dan tadi juga check valve juga sudah dijelaskan, penggunaan check valve juga menimbulkan permasalahan check valve. Ketika check valve tertutup ya disitulah tepatnya bocornya, ya, artinya pecahnya ya di situ. Atau mungkin check valve dipasang bertahap pada sesi kelerengan, jadi tidak hanya satu check valve dan lain-lain, itu perlu juga mungkin menambah gradasi atau penurunan yang langsam dari perubahan kecepatan menjadi kanan. Jadi itu ya, ini sangat baik sekali, dan saya harapkan teman-teman tukang ledeng, salam ya dari saya, memulai ini dari perencanaan. Jadi penggunaan, memanfaatkan atau mengoptimalkan penggunaan surge tank, kemudian dipompa di hidrofornya. Hidrofor itu selain untuk pengamanan pompa juga pengamanan dari water hammer-nya tersebut. Jadi
betul-betul saya melihat ada hidrofor itu isinya air semua. Nah, seringkali ini hidrofor tapi isinya air semua, itu jadi tidak berfungsi sebagai penahan water hammer. Dan itu ya. Jadi demikian Pak Dwike yang bisa saya tambahkan. Semoga ini menjadi tambahan yang bermanfaat. Terima kasih Pak Dwike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gaga. Selanjutnya Bapak Radius dari PDM Bungo bisa di-unmute Pak untuk bertanya langsung. Iya, terima kasih Bu. Ini saya mau tanya ke Pak Bambang. Ini kan diameter air palapnya kan macam-macam itu. Ada yang 2 inci, ada yang setengah, ada yang 8 inci gitu kan. Sudah tuh ada yang double tabung lagi gitu. Nah, saya mau tanya, hitungan diameter air palap dengan beban air baliknya seperti apa gitu Pak ya, dengan elevasi misalnya beda elevasi 60 meter. Dengan diameter pipa biar kelihatan mukanya. Saya mau tanya itu Bu ke Pak Bambangnya gitu. Diameter air palapnya dengan beban water hammernya itu berapa yang idealnya Bu gitu? Beda elevasi 60 meter gitu. Oh, udah dipahami pertanyaannya Pak? Ya, sudah dipahami tadi oleh Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang mau langsung jawab ya Pak? Ya, silakan Pak Bambang. Jadi kalau ukuran air valve itu biasanya mengacu ke diameter pipa ya. Tapi seandainya terjadi surge pressure di air valve tersebut, sebenarnya kita nggak perlu ganti air valve-nya, karena kita bisa menambahkan device tambahan. Jadi kita bisa naruh orifice di sisi keluaran si air valve tersebut. Nah, dengan ditambahnya orifice, maka laju alir keluarnya udara yang tadinya di dalam, kemudian didorong keluar karena adanya orifice tambahan, maka laju alirnya menurun. Nah, karena menurun, maka ketika daya hentaknya, ketika air valve itu menutup, itu menjadi lebih rendah. Jadi kalau ukuran, itu secara umum mengacu ke ukuran pipa, tidak masalah. Dan untuk air valve yang existing, tidak perlu ganti air valve-nya, bisa ditambah device tambahan semacam orifice gitu di bagian keluaran air valve-nya. Nah, untuk ukuran orifice-nya itu seperti apa? Itu harus dilakukan studi transient dulu lewat simulasi tadi. Jadi biasanya kita melakukan, kita coba dulu untuk orifice yang ukurannya lebih orifice yang sesuai dengan ukuran air valve. Apabila parah, maka kita ganti dengan orifice yang lebih rendah. Terus ketika simulasinya menunjukkan masih slam, maka kita turunkan lagi orifice-nya. Nah, ketika udah jadi dari simulasi itu, kita baru bisa mengeluarkan rekomendasi tentang ukuran orifice yang bisa dipasang sebagai tambahan device di air valve tersebut. Mungkin itu respon dari saya. Ya, makasih Pak. Ini di chat ada beberapa pertanyaan juga dari peserta. Saya bacain salah satunya dulu ya Pak, sebelum kita pertanyaan langsung lagi. Ini dari PM Tirta Sukapura. Ini salah satu pertanyaan itu, dampak yang ditimbulkan dari water hammer rentan terjadi pada jaringan pipa itu yang seperti apa katanya? Ya, dampak yang terjadi macam-macam ya, tergantung kondisi pipanya. Seandainya pipanya steel, itu biasanya atau ductile iron, itu ketahanan dia atau ratingnya itu tinggi biasanya. Dan untuk pipa besi justru yang jadi faktor penentunya itu ada di rating si fittingnya. Kadang-kadang tidak sama itu rating yang dipasang antara pipa dan fitting. Jadi biasanya mereka yang jadi pembatasnya.
Nah, tapi untuk jenis pipa polietilen ada yang tekanan ratingnya tinggi dan tekanan ratingnya lebih rendah tergantung jenis pipanya. Nah, apabila tekanan surge-nya itu melebihi dari rating pipanya, nah maka pipanya itu bakal pecah. Kalau pipanya nggak kuat menahan tekanan tinggi, maka pecahnya itu pecah melintang, bukan melintang, lurus searah panjang pipa. Gimana ya? Nah, maaf saya contoh ini ya. Anggap ini pipa. Nah, kalau tekanan tinggi dan rating pipanya lebih rendah dibanding tekanan surge yang dihasilkan, pipanya akan robek kasarnya gitu, sepanjang garis pipa ini. Nah, dia akan kebuka gitu. Nah, itu biasanya fenomena yang terjadi ketika pipa yang ada tidak kuat menahan tekanan surge pressure maksimum. Nah, tapi ada juga jenis pipa yang tidak kuat juga menahan tekanan vakum. Tapi untuk jenis tertentu. Nah, kalau tidak kuat menahan tekanan minimum, maka dia akan remuk, pipanya akan masuk ke dalam gitu, saling menyatu. Jadi dia kayak remuk, kayak kita punya kaleng soda, kaleng Coca-Cola, kita remas. Nah, kayak gitu. Itu efek yang terjadi ketika pipa tidak kuat menahan tekanan minimum. Paling itu jawaban saya. Ya, Pak Bang. Ya. Bentar ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin diajukan langsung aja ya. Dari Mbak Yantri Novia di PT Air Minum Giri Menang Perseroda. Mbak Yantri siap ya? Iya, siap Pak. Silakan mengajukan. Ya. Selamat siang Pak Bambang. Ya, siang Bu. Oke Pak. Selamat siang Pak. Silakan saya mau tanya nih Pak. Iya. Kalau saya dengar penjelasan Bapak ini berarti kan water hammer kebanyakan untuk pipa-pipa tekanan yang besar dan biasanya itu diperoleh di. Ya Pak, ini saya sudah tanya Pak. Apa mendengar suara saya Pak? Ya, kedengaran Mbak Yantri. Nah, ya, terdengar Bu. Di PDAM kami ke sebagian besar pipa itu jaringan itu menggunakan sistem gravitasi Pak. Nah, terus habis itu apakah di sistem gravitasi ini ada perlu juga untuk optimisasi air valve untuk mencegah surge itu Pak? Karena kita pernah mengukur untuk di JDU-nya saja kecepatan aliran itu kadang hanya 1,5 meter per detik Pak. Itu bisa penyebab water hammer apa tidak? Jika memang ada potensi water hammer, sebaiknya di air valve mana saja yang perlu dioptimisasi. Karena kan kita beli air valve itu dari pabrikan standarnya seperti itu. Sedangkan kalau optimisasi kita perlu terpisah seperti Orifast itu. Dan mungkin kosnya cukup besar. Jadi kira-kira kalau semua kan nggak mungkin diganti. Kira-kira apa tempatnya yang di mana aja yang bisa kira dioptimisasi. Terima kasih Pak. Silakan Pak Bambang langsung direspon. Untuk sistem gravitasi biasanya dia cenderung air valve-nya cenderung menutup terus ya, kecuali pada saat awal mengalirkan aliran ke pipa yang ke pipa. Bisa jadi air valve-nya bakal membuka dan ketika
jika aliran dari hulunya dijalankan kembali, air valve itu bakal menutup lagi seperti kondisi ketika normalnya. Ya, nanti bisa kelihatan air valve bagian mana yang perlu dioptimisasi karena dia menghasilkan tekanan yang tinggi ketika dia menutup. Tapi kalau karena ini sistem existing ya, kalau selama ini di sistem ibu karena itu stressor yang terjadi ketika pada air valve itu hanya terjadi ketika air valve-nya membuka terus dia menutup kembali. Nah, untuk sistem gravitasi ternyata ada masalah di air valve-nya, misalnya pernah air valve-nya pecah. Untuk sebagian pengalaman saya bahkan ada yang bolong. Nanti di ini kalau boleh saya share ya, ini sambungan ke air valve nih. Cuman tadi ketika air valve-nya menutup, nah tekanan yang dihasilkan di sekitar air valve-nya tinggi. Pun ada kalaupun ada masalah di air valve, nah itu perlu dilakukan studi lebih lanjut. Kembali ke Pak Dike. Ya, kami mohon maaf. Ini kelihatannya di Jakarta sedang ada masalah bandwidth yang low ya. Ya, kita lanjut pertanyaan aja dulu ya dari Pak siapa nih tadi nih. Saya coba bacakan ulang. Ya, misalnya titik di sumber 120 mdpl, titik B 40 mdpl, ya. Dan titik C pada pelanggan 75 mdpl. Apakah antara titik B dengan C pelanggan perlu dipasang check valve dengan kondisi masih gravitasi? Ya, jadi menurut saya tidak perlu ya kalau sistemnya seperti itu. Jadi dari titik A 120 terus turun ke titik B 40 ke titik C 75 itu tidak perlu ada check valve. Oke Pak, gitu jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini di chat kami bacakan pertanyaan dari Mbak Lia Rahayu. Jeda pemasangan air valve dan check valve yang standar berdasarkan ukuran pipa 12 inch dan topografi yang berbukit berkelok seperti di Kabupaten Gunung Kidul. Terus pertanyaan apa nih? Nggak ada pertanyaan? Paling yang dapat saya respon Pak, yang pasti si air valve itu harus dipasang di titik-titik puncak dari profil elevasi perpipaannya. Karena di titik puncak itu gelembung-gelembung udara terlarut, gelembung udara yang ikut dalam aliran itu berkumpul di sana. Kalau tidak dipasang kalau tidak dipasang air valve di titik puncak, nanti gelembung-gelembung udara yang ikut dalam aliran bakal berkumpul di sana dan bakal menghambat laju alir, sehingga laju alir yang dihasilkan
akan lebih rendah dari yang didesain. Itu untuk posisi Ya. air valve. Ini ada dari Pak Sukirman. Mungkin Pak Sukirman kita coba bertanya langsung. Bagaimana cara menentukan ukuran air valve? Apakah berdasarkan ukuran pipa, jaringan, atau tekanan pada jaringan? Ya, kalau ukuran air valve berdasarkan ukuran pipa standarnya. Tapi ini asumsi saya sistemnya sistem yang pumping ya, ada pompa. Nah, itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Apakah profil elevasinya memungkinkan ketika pompanya mati, air valve tersebut akan membuka. Dan karena aliran balik dari hilir, air valve tersebut akan menutup. Nah, kalau kondisi itu terjadi, maka perlu ada optimisasi ukuran air valve. Nah, optimisasinya, kalau misalnya air valve-nya itu masih dalam tahap desain ya, belum dibeli, maka kita bisa menentukan ukuran air valve-nya yang tepat berapa, yang lebih optimum berapa. Tapi kalau air valve-nya sudah terinstall, maka yang perlu dilakukan adalah tinggal memasang device tambahan ke air valve tersebut, yaitu sebuah orifice di bagian keluaran air valve untuk membatasi atau mengurangi laju alir udara yang keluar. Jadi ini tergantung dengan tergantung dengan profil elevasi di sistemnya, dan tergantung juga apa yang terjadi ketika pompanya mati. Paling itu. Kalau secara normal, kondisi tunak, ukuran air valve itu mengacu pada ukuran pipa. Nah, tinggal kondisi-kondisi transient yang tadi, itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mengoptimalkan ukuran air valve yang ada. Baik, Pak Bambang, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Lanjutan dari Pak Erwin Adianto, Tirta Musi. Apakah air valve hanya berfungsi pada sistem distribusi air yang berjadwal? Bagaimana mengurangi risiko terjadinya water hammer pada jalur pipa transmisi yang jenis pipa PVC dengan sistem pendistribusian pada tekanan debit yang fluktuatif akibat adanya program pengaturan valve distribusi? Baik. Pertama, untuk pipa PVC, itu saya perlu tahu detail jenisnya seperti apa. Tapi ada pipa PVC yang punya masalah fatigue, kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya mungkin saya translasiin ke kelelahan. Nah, jadi pipa PVC ini bisa mengalami, untuk tipe-tipe tertentu, bisa mengalami kelelahan. Nah, kalau udah mengalami kelelahan, dia lebih gampang, resiko untuk failure-nya lebih tinggi dibanding pipa PVC yang belum fatigue. Nah, fatigue ini disebabkan oleh naik turunnya tekanan di dalam pipa tersebut. Misalnya pipa PVC, misalnya anggap aja ratingnya 10 bar, maka sebenarnya kenaikan dan penurunan tekanan di sepanjang pipa PVC tersebut maksimum adalah setengah dari 10 bar tersebut, 5 bar. Jadi misalnya di titik di bagian, misalnya dari A ke B 10 kilo, misalnya di titik di kilometer ke-5, itu tekanan operasinya itu 3 ke 7 gitu. Perubahannya seperti itu, 3 ke 7. Nah, kalau 3 ke 7 berarti kan fluktuasinya sekitar 4 bar ya. Nah, itu tidak ada fatigue issue biasanya. Nah, tapi kalau fluktuasinya tinggi, melebihi dari 5 bar untuk rating yang 10 bar tadi, itu pipa PVC akan mengalami fatigue dan kekuatannya akan berkurang. Nah, tapi kondisi kenaikan turunan tekanan ini tidak hanya bisa ditinjau ketika operasi aja, misalnya untuk siang sekian, untuk malam sekian, enggak, tapi juga harus diperhitungkan tekanan yang dihasilkan ketika pompanya mati dan pompa nyala. Nah, itu kan mengalami fluktuasi tekanan juga. Nah, itu harus diperhatikan juga.
agar eh, agar tekanan operasi di sepanjang pipa tersebut setengah dari ratingnya. Itu untuk tentang pipa UPVC. Maaf Pak, tadi pertanyaannya apakah sudah terjawab? Yang bertanya kebetulan sepertinya sedang meninggalkan tempat webinar nih karena dia dipanggil atasan. Mungkin nanti coba kita tanya ya ke Pak Erwin ya. Atau kita coba ada satu pertanyaan lagi nih. Dua pertanyaan ya. Untuk dijawab oleh Pak Bambang. Dari La Adam dan Suhanda. Ya. Jalur pipa transmisi elevasi sumber 300 meter, elevasi IPA 100 meter, jarak 16 km. DN 250 mm. Apa perlu pemasangan air valve? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Suhanda, bagaimana cara mengatasi water hammer saat pompa sedang beroperasi? Tadi sudah disinggung tadi ya. Tapi nggak apa-apa. Silakan Pak Bambang. Ya. Ya, kembali lagi kalau pemasangan air valve ini kan sumbernya 300, tujuannya di 150, berarti kan menurun. Nah, tapi jarak dari sumber ke tujuan itu yang menurun apakah menurun terus atau ada kenaikan? Kalau dia menurun terus, misalnya kalau dia menurun terus, ini tidak ada puncak-puncak di pertengahan pipanya, maka tidak diperlukan air valve. Tapi kalau dia menurun, terus ada naik sedikit, terus turun lagi, terus ada naik sedikit, turun lagi, nah itu perlu pemasangan air valve. Karena kembali lagi, air valve ini itu berfungsi untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang mengalir mengikuti aliran air yang biasanya mereka berkumpul di puncak-puncak elevasi pipa. Mungkin itu jawabannya. Kemudian bagaimana cara mengatasi water hammer saat pompa sedang beroperasi? Nah, kalau pompa sedang beroperasi, maka tidak akan terjadi water hammer yang disebabkan oleh pompa tersebut, karena pompanya akan terus beroperasi dan mengalirkan air dan tidak ada perubahan kecepatan aliran air di sistem tersebut. Yang paling mungkin terjadi adalah ketika pompa sedang beroperasi, ada valve yang menutup, misalnya di bagian downstream system. Nah, kalau itu ada valve yang menutup, maka perlu dipastikan valve itu tidak menutup dengan cepat. Nah, seberapa cepat, seberapa banyak waktu penutupannya optimum, itu hanya bisa diketahui lewat studi transient yang biasa kami kerjakan. Kembali ke Pak Dwike. Ya. Pak Bambang, ini kita mau tutup tapi tiba-tiba banyak pertanyaan. Kita lanjut sedikit ya. Ya, boleh. Tadi mungkin kita tambah ya beberapa dari Pak Aep Saifullah. Di IPA kami ada anti water hammer setelah pompa. Apakah sistem ini bagus? Bisa dijawab cepat Pak Bambang? Ya, itu saya juga tidak tahu infonya anti water hammer pipe-nya seperti apa bentuknya. Jadi perlu peninjauan lebih lanjut. Jadi saya tidak bisa menilai apakah ini bagus atau tidak. Lanjut ya. Ini pertanyaan dari Perumda Tirtapase. Jarak pemasangan air valve yang ideal setiap berapa kilometer atau wajib dipasang setiap belokan atau pada pipa perlintasan? Ya, jadi pemasangan air valve itu kembali lagi di titik-titik puncak. Jadi kalau sistemnya menurun, terus ada naik lagi sedikit, terus turun lagi. Nah, berarti di puncak itu perlu ada air valve. Terus dia turun misalnya. Terus naik lagi, terus turun lagi. Nah, itu ada puncak baru, berarti perlu pemasangan air valve. Sama juga ketika melintasi jembatan misalnya. Nah, kan misalnya pipa datar, terus naik, dia melintasi jembatan, terus dia turun. Nah, di titik dia turun itu,
di titik dia sebelum turun itu perlu pemasangan air valve juga. Ya, jadi patokannya bukan di belokan, tapi patokannya di puncak, titik puncak dari elevasi pipa. Jadi kalau ada puncak-puncak di tengah-tengah elevasi itu, dia di mana dia awalnya naik terus turun, terus naik terus turun, terus naik terus turun. Nah, di titik-titik puncak itu perlu pemasangan air valve. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah habis. Jadi mungkin kita harus segera akhiri dulu webinarnya. Kami mohon maaf, pada hari ini banyak sekali gangguan teknisnya, terutama dalam hal koneksi internet. Namun rekaman video webinar ini akan dapat disaksikan ulang di channel YouTube Kemitraan Perpamsi. Kita akan edit sehingga bisa lebih enak untuk mengikuti. Jangan lupa di subscribe yang belum pernah subscribe ke channel YouTube Kemitraan Perpamsi. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian dalam webinar ini. Kami sampaikan salam khusus ke rekan-rekan di Perumda Tirta Pase ya, di Monfase Aceh Utara yang sudah bergabung dalam webinar ini 30 orang di ruang meeting. Kelihatan dari sini rekan-rekan di mantap Pak. Monfase Aceh Utara, Pak Sahrul dan teman-teman. Ya, semoga kita bisa bertemu lagi dalam webinar berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih juga kepada PT Hydraulic Analysis Indonesia dan semua rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.